selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Sagittarius ya di minggu kedua bulan Agustus 2025. Oke, buat para Sagi, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu sini Sagittarius. 25 sekali. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja buat Sagi, ada apa di minggu keduanya kamu ya. Aku lihat di minggu kedua Agustus ini Sagi akan ada suatu hal yang kamu perjuangkan di sini. Kamu akan memperjuangkan sesuatu, bertindak dengan tegas, bahkan kamu mungkin akan rela untuk fight dengan orang lain gitu ya. Demi sesuatu di sini bisa kamu perjuangkan, pertahankan. Kamu standing up buat dirimu sendiri di sini ya. Letakkan dirimu setinggi-tingginya agar tidak diremehkan oleh orang lain dalam perjuangannya kamu. Lalu yang kedua, aku melihat ada hal-hal yang sepertinya di minggu kedua ini masih slow healing. Masalah masih terus berdatangan di dalam kehidupan seorang Sagi gitu ya. Ya namanya hidup ya Sagi ya. Kalau nggak ada masalah justru aneh. Kok hidup aku baik-baik saja ya gitu ya. Oke, masalah bukan sesuatu yang harus dicari juga gitu. Tapi hidup tanpa masalah rasanya agak mustahil. Ya selama kita hidup pasti ada masalah, mau nggak mau gitu. Dan kamu juga ya di minggu kedua ini ada aja masalah yang akan datang gitu. Cuma pandai-pandainya kamu buat healing gitu, agar di sini kamu nggak tenggelam perasaanmu dengan masalah itu sendiri. Terus juga di minggu kedua ini aku melihat beberapa desagi sepertinya ada potensi kalau nggak tentang membantu, dibantu secara finansial oleh orang lain gitu. Terus juga aku melihat Sagi ini terkadang lumayan bersikap dingin ya terhadap orang-orang sekitarannya, cuek, kesannya kayak orang yang kejam gitu ya. Terkadang ada juga bersikap kayak bersikap tidak dewasa ya. Beberapa orang mungkin ada yang mengatakan bahwa kamu terkadang ada sisi childishnya masih keluar gitu di minggu kedua ini. Aku nggak tahu, biasanya sih orang bisa menjadi A, B, C, dan D itu pasti ada penyebabnya, dan kamu ini penyebabnya apa juga tidak kita ketahui. Kenapa seorang Sagi itu jauh lebih dingin? Kenapa seorang Sagi menjadi seseorang yang bersikap tidak dewasa, atau di sini bersikap yang katakanlah nggak menyenangkan gitu buat orang lain? Pasti ada sebabnya gitu. Cuma untuk case ini nggak semua Sagi teman-teman ya. Karena apa? Karena aku lihat dari sekian besar Sagi, ini hanya sebagian kecil ya. Sebagian besar aku melihat malahan kamu lebih terarah secara hati dan perasaan di minggu kedua ini. Kayak meskipun aku tahu dalam hatimu lagi nggak baik-baik aja Sagi, banyak masalah yang harus kamu hadapi sendiri, perjuangan yang harus kamu lakukan sendiri ya. Tapi kamu tetap berusaha untuk terlihat happy, bahagia. Itulah yang selalu istilah kata tuh kayak topeng yang dipakai seorang Sagi. Jadi orang-orang itu nggak akan tahu kalau Sagi itu sedih di belakang, kalau Sagi itu ada masa-masa tersulitnya. Ya orang tahu apa? Sagi gembira, happy, ketawa ketiwi kehidupannya di sini. Keras kepala, keras hatinya, batu, susah dikasih tahu, nggak nurut segala macem. Jadi menurut kamu kayak biarlah mungkin orang-orang tahu jeleknya aku siapa gitu ya, daripada belakangan kan nggak enak, lebih baik tahu duluan ini loh Sagi yang sebenarnya. Karena Sagi orangnya lumayan to the point gitu ya, dia nggak berusaha untuk nutupin apa yang ada di dirinya gitu, karena tipe orang yang akan benci banget jika jadi orang lain gitu. Jadi Sagi adalah zodiak yang setahu aku sama ini sangat pede untuk menjadi dirinya sendiri, nggak selalu mencoba untuk niru orang lain, harus melakukan hal ini itu biar samaan dengan orang lain. No, malah Sagi suka sesuatu itu jika jalannya berbeda dari kebanyakan orang ya. Iya, makanya aku melihat kamu akan kayak selalu berusaha untuk menampilkan bahwa ini aku yang ceria, ini aku yang bahagia, aku nggak kenapa-kenapa. Terus aku melihat adanya panggilan spiritual ya di minggu kedua ini buat kamu. Adanya panggilan spiritualitas, kamu semakin tersadarkan cara spiritualitas kamu.
cuma ada yang iri sama hal-hal yang kamu jalani di minggu kedua ini, Sagi. Aduh, kamu selalu aja ada yang ngiriin kamu ya, padahal kamu kalau aku lihat udah cuek mungkin lah sama kehidupan orang lain, gak berusaha ngurusin, gak berusaha untuk peduli juga ya, tapi mungkin tetap aja ada orang-orang yang jealous lah sama kamu ya, irilah sama pencapaian kamu gitu. Memang di minggu kedua ini juga kamu gak akan lepas dari yang namanya overthinking, Sagi ya. Overthinking, keraguan-raguan, terus juga di sini unek-unek. Ya wajar sih, ini hal-hal yang selalu ada pada diri setiap manusia gitu ya. Cuman kalau sesuatu yang over lebih baik dikendalikan, kayak overthinking tadi kan. Terus juga aku melihat beberapa dari Sagi mungkin akan ada perubahan yang lumayan positif soal kondisi keuangan kamu. Jadi nggak akan jelek terus Kak, nggak dong ya. Aku melihat ada kayak fase penyembuhan gitu soal duit, tapi ya bahkan ketika keuangan kamu di sini mulai masuk ke fase perubahannya, fase dimana grafiknya itu mulai naik, aku melihat Sagi punya kesempatan malah untuk bisa bayar hutang lah, bayar cicilan lah ya, ada kesempatan buat itu semua. Terus nah ini nih, bahwa di minggu kedua ini juga aku melihat ya Sagi, gak sedikit dari kamu yang juga ada patah hati ataupun sakit hati dengan seseorang. Oke, kamu trauma, kamu masih sedih, kenapa aku digini, kenapa aku digituin ya, masih ada terbayang di minggu kedua ini. Cuman untuk apalah terlalu kamu rasain banget ya, hidup toh akan terus berjalan buat ke depan ya. Siapapun yang pernah menyakiti kamu di masa lalu ya udah ikhlasin aja gitu ya, lebih baik daripada nambah-nambah beban hati dan pikiran kan. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk kehidupan Sagittarius ya di minggu kedua. Yang pertama kamu dipesankan katanya ketakutan itu nggak akan mengubah apapun gitu. Jadi putuskan, buat keputusan apa langkah selanjutnya yang akan kamu ambil untuk kehidupannya kamu. Jangan takut-takut. Terus yang kedua kamu juga dipesankan di sini katanya apapun itu jawaban atas pertanyaan kehidupan yang kamu punya sesungguhnya ada bersama dengan dirimu, bukan bersama dengan orang lain Sagi. Kalau kamu lagi sedih, gundah gulana, terus kamu coba untuk mencari jawaban, ya Tuhan kenapa aku kok sedih terus ini, padahal sebenarnya kamu tahu apa yang menyebabkan kamu sedih, kenapa kamu jadi seperti itu ya. Jadi kayak nggak perlu mencari kemana-mana gitulah ya. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan katanya dalam apapun itu ya, segala sesuatunya coba lebih difikirkan dulu sebelum dilakukan gitu. Kamu harus bisa melihat masalah dari berbagai macam perspektif yang ada. Intinya di sini kayak yang mikir dulu sebelum bertindak lah, kira-kira seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Sagi untuk ini semua di minggu ke 2 Agustus ya. Kamu bisa terkoneksi yang di paling kuat Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, Sagittarius.